Halo, saudara-saudara, salam semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan biarlah kiranya perkenanan Tuhan kembali turun atas kita. Selamat datang pada program khusus Question and Answers, yaitu acara tanya jawab. Memang sengaja saya memberikan ruang untuk saudara-saudara bertanya tentang masalah okultisme. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk kepada kami, lalu oleh tim diberikan kepada saya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, saudaraku. Ya. Kapan seorang konseli atau jemaat bisa dilayani pelepasan? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kapan seorang konseli atau jemaat bisa dilayani pelepasan? Saudara, seringkali saya mendapatkan WA yang ingin dilepasi, saudaraku, ya, yang ingin dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Tapi masalahnya, ya, mereka kurang paham bagaimana proses pelepasan atau pembebasan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, saudaraku. Mereka maunya secara instans. Nah, ya, jadi kan jelas ya bahwasanya jemaat tersebut memang kurang paham, saudaraku, ya, karena ya itu tadi ya. Sehingga ketika mereka ingin dibebaskan, ingin dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, mereka maunya instan, maunya cepat saja, saudaraku, ya, kayak Indomie saja, ya. Instan seperti saudaraku, ya. Nah, palan kalau mau merujuk pada kasus yang saya alami, saudaraku, ya, ketika saya dibebaskan, dilepaskan seperti itu, banyak tahapan, banyak proses-proses yang saya harus ikuti, saudaraku, ya. Paling tidak itu butuh waktu 2 tahun, bahkan untuk bersihnya itu, saudaraku, ya, 3 tahun, dan itu pun bukan bersih-bersih sekali, saudaraku, ya, tetap saja masih ada karat-karatannya seperti itu. Tapi paling tidak itu butuh 2-3 tahun, saudaraku. Jadi nggak ada yang instan, ya. Nah, seperti itu, ya, karena banyak hal yang harus kita kerjakan. Amin, saudara, ya. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh jemaat atau konseli, nah, sehingga pelayanan pelepasan ini tidak akan terhambat, saudaraku. Ya, jadi kalau tidak paham akan hal ini, saudaraku, nah tentu ini akan menghambat. Meskipun itu dilayani oleh pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang cukup berpengalaman, saudara. Ya, kalau tidak ada kerjasama antara konseli jemaat kepada hamba Tuhan yang melayani, saudaraku. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini berbasis pada pengalaman yang merujuk pada apa yang saya alami secara langsung, saudaraku, ya, pada waktu itu ketika saya dilepaskan, dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, saudaraku. Nah, paling tidak saya mencatat, saudara, ada 4 hal yang membuat pelepasan atau pembebasan ikatan kuasa kegelapan itu tidak berhasil. Jika yang pertama, saudara, ya, 1, orang yang dilayani itu masih belum merelakan sepenuhnya untuk benar-benar melepaskan diri dari ikatan roh-roh jahat itu, saudara. Ya, nah ini juga jadi persoalan. Ya, nah makanya, saudara, ketika saya ingin melayani jemaat atau konseli yang minta dilayani dalam pelayanan pelepasan, saudara, maka saya tanya dulu, ya, mau tidak dilepaskan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan-aturannya, tahapannya, prosedurnya, saudaraku, ya. Sebab kalau melepaskan aja gampang, saudara. Apa susahnya melepaskan setan? Apa susahnya mengusir setan, saudaraku? Nggak ada yang susah, saudaraku. Ya, nggak ada yang susah. Ya. Tapi masalahnya jika roh-roh jahat itu dilepas, diusir dari tubuhnya, saudara. Nah, kalau dia masih kembali pada habitatnya yang lama, ini yang jadi persoalan, saudaraku, ya. Karena roh-roh jahat yang kita usir dari tubuh konseli atau tubuh jemaat itu, saudaraku, nah, kalau dia kembali menemukan tubuh kita sebagai rumah dia sebelumnya, saudaraku, dia lihat tidak ada perubahan atas diri konseli atau jemaat itu, saudara, maka dia
akan membawa teman-temannya yang lebih jahat dan lebih banyak lagi, saudaraku. Nah, ini yang jadi persoalan, saudaraku. Nah, kalau nggak mau, saya katakan, lebih bagus tak usah. Ya, kalau kamu nggak mau mengikuti pemuritan, nggak mau mengubah gaya hidup, mendingan tak usah. Karena itu akan membuat dirimu semakin lebih parah lagi. Tapi kalau mau, ayo mari, ya kita lakukan, ya, ikuti prosesnya. Nah itu, sehingga ketika roh jahat itu kembali, saudaraku, dia menemukan tubuh kita, ya, bahwasanya sudah berubah, sudah bersih, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, maka dia tidak akan kembali lagi dan dia akan nyah. Amin, saudara. Ya. Nah, jadi ini yang harus dipahami, saudaraku. Ya, misalnya tidak mau melepaskan jimat-jimatnya. Nah, ya, mau minta dilayani tapi jimatnya masih disimpan, saudara. Sayang mau dibuang. Nah, kan seperti itu. Ya, ada aja alasannya, takutnya kepada yang memberi, kepada opung. Nah, karena jimatnya ini didapat dari opung. Wah, nanti kalau dibuang, dibakar, maka nanti opung akan marah. Roh-roh yang ada dalam dirinya akan marah, seperti itu, saudaraku. Nah, ini kan masih mendua, saudaraku, nggak niat untuk dilepaskan, saudara. Ya, jadi jimatnya juga harus dibakar, ya, paling tidak ditanam di dalam tanah. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh disimpan atau dipelihara lagi, disimpan. Ya. Lalu atau kebiasaan ritual satanisnya, nah nggak bisa, ya. Jadi memang betul-betul harus punya komitmen, konsisten, dan punya integritas untuk memang betul-betul mau jadi murid Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama yang harus diperhatikan, saudaraku, ketika kita melayani pelepasan dan kesembuhan. Lalu yang kedua, saudara, nah apa yang membuat pelepasan ini tidak maksimal, tidak berhasil, saudara? Nah, yang kedua itu jika jemaat atau konseli itu, ya, orang yang dilayani itu tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, saudaraku. Ya, ini banyak kasusnya, saudara. Saya secara pribadi juga kadang kala geleng-geleng kepala saya, gitu ya. Ya, seolah-olah kayak barang mainan seperti itu. Padahal kita sudah sungguh-sungguh, saudara. Ya. Nah, ini pengalaman saya satu kali, saudaraku. Ya, ini bisa dikatakan ya orang yang takut akan Tuhan juga, tapi dia punya masalah, saudaraku. Ya, pada waktu itu dia sakit, ya. Sakit tapi diakibatkan oleh kuasa kegelapan. Nah, sehingga mengalami sakit kanker, saudaraku. Ya. Ya, saya juga senang sekali saya melayani keluarga ini, saudaraku. Ya. Meskipun kadang kalau kumat kankernya itu, saudara, ya, dia menelepon saya tengah malam, ya pokoknya tanpa batas waktu. Kalau kumat dan menelepon saya mau pagi, mau siang, mau sore, saudara, ya. Dan rumahnya itu tidak dekat dengan rumah saya, cukup jauh, saudaraku, ya. Tapi yang namanya tugas pelayanan saya harus datang, dan itu makan waktu 1 jam untuk tiba di rumahnya, saudaraku, ya. Maka saya katakan, ya kita, ya saya bersama tim sangat senang untuk melayani Bapak. Ya silakan, tapi nah ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya syaratnya sungguh-sungguh bertobat ikut Tuhan. Nah, itu aja dulu, ya, untuk awal pertama, sungguh-sungguh. Nah, oleh karenanya, mari ikuti ibadah kita. Ya, harus ikut ibadah, saudara. Ya, dia maunya pelayanannya harus di rumah. Saya bilang enggak, harus di gereja. Saya katakan seperti itu. Saya mau di gereja. Kenapa harus di gereja? Ya, karena di gereja itu memang rumahnya Tuhan. Ya, kalau rumah saya kan itu rumahnya saya, bukan itu, saudaraku, ya. Di gereja, ya, di gereja saya katakan, ayo di sana, ya, di sana ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, karena biasanya kalau saya, saudaraku, ya, ketika melayani hal-hal yang seperti ini, ya, nah saya ajak dulu, saya ingin menganalisis untuk mencari tahu benar nggak ini karena kuasa kegelapan atau
faktor-faktor lain, saudaraku, ya. Nah, oleh karenanya saya ajak dulu untuk ikut ibadah, untuk mengikuti doa pujian penyembahan. Nah, dari situ tahu, saudara, kalau memang itu karena kuasa kegelapan gitu. Karena dari pengalaman saya secara empiris di lapangan, saudaraku, maka yang bersangkutan akan mengalami manifestasi. Saya seperti itu aja, saudaraku. Biarkan Roh Kudus yang ngecek itu. Ya, kalau dia memang benar-benar karena ikatan kuasa kegelapan, saudaraku, maka dia akan mengalami manifestasi. Udah dipastikan oleh karena kuasa pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Ya, musik yang ketika dinaikkan itu, nah, di mana Allah bersemayam di atas puji-pujian itu, udah, saudara, terjamah dia, maka dia akan mengalami manifestasi di mana kuasa-kuasa kegelapan itu akan keluar. Nah, kita tahu setan itu kalau keluar, saudara, nggak bisa diam kan, nggak bisa santun, saudara, maka dia akan berteriak-teriak, saudaraku, ya. Nah, baru kita tahu, oh ya, ini itu kan seperti itu, saudaraku, ya. Nah, jadi kasus yang saya alami, saudara, jadi keluarga ini akhirnya memang disembuhkan oleh Tuhan, saudaraku, ya. Di minggu pertama masih taat, minggu kedua masih taat, minggu ketiga masih taat, minggu keempat, saudara, ya, kita memang khusus untuk melayani dia, nggak datang, saudara. Kita udah lakukan persiapan seperti itu, ya, tapi yang bersangkutan nggak datang. Nah, ini kan nggak sungguh-sungguh, ini kan nggak mau tobat, saudaraku, ya. Lalu ketika saya tanya kenapa nggak datang, ya, melalui mertuanya, saudaraku, ya, karena mertuanya ini yang benar-benar punya kerinduan supaya menantunya ini bisa dibebaskan, bisa dilepaskan dari, disembuhkan bahkan, saudaraku, dari sakit kankernya ini, ya. Ternyata enggak, saudaraku, ya. Nah, ketika dia tidak mau datang, saudara, apa yang terjadi? Maka penyakit kanker itu kambuh kembali, saudaraku. Nah, ini kambuh, saudara, ya. Nah, itu ya saya nasihati, saudaraku, ya. Nah, jadi ini harus dipahami untuk para jemaat yang ingin dilayani, harus sungguh-sungguh, ya, sebagaimana tadi disampaikan, ya, seperti itu. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini anak muda, saudara, ya. Nah, ini baru menikah, saudaraku, baru menikah. Dia ada di, sebelumnya dia bekerja di perusahaan mobil oil di Aceh sana, saudaraku, ya, di salah satu wilayah provinsi Aceh, saudara, ya. Nah, mertuanya ini kebetulan teman saya, sahabat saya, ya, bisa dikatakan atasan saya, saudaraku, ya. Nah, lalu saudara, ya, entah kenapa dihajar sama guna-guna, saudaraku, ya. Maka saya coba untuk menyelusuri apa yang terjadi terhadap anak muda ini, ya, baru menikah, saudaraku, ya. Seharusnya kan menikmati bulan madu, tapi ini enggak, saudaraku, ya, karena terus diganggu oleh kuasa kegelapan ini, ya. Begitu pergi berdua sama istrinya di tengah jalan, saudara, saya ditelepon, tolong Pak Pendeta, ini suami saya udah kejang-kejang, seperti itu, saudara. Mana ada enaknya, saudaraku, kalau udah seperti itu, kan kayak gitu, saudara, ya. Dan akhirnya, ya, saya datang, ya, kalau saya gampang-gampang aja, sepanjang artinya masih bisa saya jangkau, saya datang seperti itu, dan saya datang, saudaraku, ya. Dan akhirnya, ya, saya minta dia untuk bercerita sesungguhnya apa yang terjadi sih, gitu, saudaraku. Nah, rupanya, saudara, ada gadis di tempat dia kerja, ya, di mana penduduk setempat itu suka kali dengan dia, tapi dia nggak merespon, saudaraku, ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi sehingga gadis ini sakit hati, lalu disantet, saudaraku, ditenung seperti itu, saudaraku. Nah, akibatnya pikirannya terganggu, saudara, alias, ya, gila lah, saudaraku, ya. Ya, pokoknya rasa takut aja, takut, saudaraku, ya. Nah, itu. Nah, seharusnya habis nikah bulan madu, ini enggak, saudaraku, takut, sama istrinya pun takut, saudara. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dan itu terjadi di lapangan seperti itu, saudaraku. Nah, lalu saya sudah datang ke sana, ya,
ke rumahnya dengan senang hati, saudara. Nah, rumahnya pun cukup jauh juga, harus 1 jam saya boleh tiba di rumah itu. Lalu saya katakan, saudaraku, ayo mari mulai bertobat sungguh-sungguh, ya, kalian masih muda, pekerjaan sangat bagus. Kalau seperti ini terus yang kamu alami tiap saat, bagaimana perusahaan bisa mempercayakan pekerjaan kamu, ya, rumah tanggamu pun tidak sejahtera, tidak damai. Nah, kembalilah ke Tuhan sungguh-sungguh. Nah, karena kamu yang masih muda, ya, kamu yang punya kendaraan, mobil bagus, saya bilang, ayo datang ke gereja. Nggak harus jadi jemaat saya, tidak. Nah, nggak harus, nggak ada itu kewajiban untuk menjadi jemaat saya. Saya jelaskan seperti itu, saudaraku. Yang penting kamu sembuh. Yang penting tuh kuasa-kuasa kegelapannya itu enyah dari kehidupanmu, supaya kehidupanmu, ya, mengalami damai sejahtera Allah dan kamu bisa kembali ke Aceh. Saya katakan seperti itu, saudara, karena dia takut sekali untuk kembali ke Aceh, saudaraku. Itu. Jadi roh ketakutannya itu mendominasi dan tiba-tiba bisa saja dia diserang seperti itu, takut, saudara. Ya. Nah, saudara, ketika saya sampaikan itu, ya, dia bilang iya, saudaraku. Ya, kita persiapkan, saya sudah menyiapkan tim doa. Ya, saya juga mengundang rekan-rekan saya yang punya karunia sama seperti saya, saudaraku. Ya, di gereja itu kami tunggu, akhirnya nggak datang, saudara. Ini kan memang nggak mau taubat, saudaraku. Ya. Ya, jangan semua disalahkan kepada setannya, saudara. Ya. Karena Yakobus berkata, usirlah setan, maka dia akan lari. Ya, usir aja, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pasti lari, saudaraku. Tapi karena memang nggak ada niat mau sembuh, saudara, ini jadi persoalan. Nah, kan seperti itu. Nah, itu yang membedakan sama saya, saudaraku. Kalau saya memang punya niat, saya berniat mau sembuh, saya berniat mau bebas, saya berniat mau lepas, saudara. Nah, ini kan pernah saya jelaskan juga, saudaraku. Ini sharing lah kita, siapa tahu saudara juga melayani dalam pelayanan healing and deliverance, pelayanan pelepasan dan kesembuhan, saudara. Ya, ini bisa dijadikan rujukan juga, saudaraku. Ya, seperti itu, saudaraku. Ya, nggak mau, saudara. Nah, kalau kasus saya gimana? Ya, saya mau, saudaraku. Jadi harus dipahami. Dan ini pernah saya share juga, saudaraku. Ada kehendak bebas, free will, saudaraku. Ya, free will. Tuhan kasih kehendak bebas dan Tuhan nggak pernah paksa-paksa. Nah, semuanya tergantung. Karena ini pilihan, ini option, saudaraku. Mau dilepaskan atau kamu mau terikat? Mau bahagia atau kamu mau menikmati kutuk? Mau umur panjang atau kamu menikmati umur pendek? Loh, ini kan pilihan semuanya itu. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa juga. Jadi ketika dia nggak mau datang ke gereja, saudara, untuk dilayani, ya sudah. Saya juga nggak bisa paksa-paksa. Ada kehendak bebas di situ. Nah, kalau mau sembuh, ya ayo kita siap. Nah, seperti itu. Nah, artinya antara konselor dan konseli, antara hamba Tuhan dan jemaat, itu ada kerjasama. Nah, itu saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai konselornya, saudara. Nah, saya ingin membawa konseli itu, jemaat itu untuk mandiri. Tidak selamanya harus bergantung kepada konselornya, kepada hamba Tuhannya, kepada pendetanya, tidak. Karena setan itu kalau datang dia nggak mau kapan aja, begitu ditengoknya ada celah bisa masuk dia, saudaraku. Masa kita mau telepon lagi pendeta? Mungkin pendetanya lagi melayani. Mungkin pendetanya lagi pelayanan petukaran mimbar di luar kota sana. Mungkin pendetanya lagi macam-macam, saudara. Yang namanya pendeta itu kan sibuk sekali, saudaraku. Ya. Nah, pendeta pasti akan. Kalau saya melayani pasti, saudaraku, saya akan bawa dia untuk mandiri. Nah, di awal itu, ya di awal itu harus dilayani dulu, diajar. Nah, makanya harus mau dimuridkan. Harus mau dimuridkan. Dimuridkan itu di dalamnya itu kan banyak unsur-unsur yang harus dipelajari. Sampai akhirnya dia bisa mandiri, dia bisa melepaskan sendiri kuasa Allah yang ada di dalam dirinya itu. Kan seperti itu. Kalau enggak, ini yang menjadi hambatan. Mau secanggih apapun, mau sebesar apa pengalaman daripada hamba Tuhan tersebut, kalau jemaat tidak mau
kerjasama, saudaraku, dalam artian tidak mau mengikuti prosesnya, ya susah, nggak bisa. Ya, kalau saya pribadi, ya sudah, lebih bagus kamu dengan kehidupanmu seperti sekarang daripada nanti dilepaskan, roh-roh jahat datang lebih banyak lagi, maka kehidupanmu akan semakin parah. Nah, sekarang pilih yang mana? Kan gitu, saudara. Ya, nggak bisa dipaksa-paksa. Saudaraku, ya, bukan berarti kita nggak ikut doa, saudara, ya. Wah, dia enak aja mau doakan Pak Pendeta, dia nggak mau doa, saudaraku. Ya bagaimana? Nggak bisa, saudaraku. Ya, kan seperti itu, saudara, ya. Kita mau dilepaskan oleh Tuhan, tapi kita nggak mau dilepaskan, ya nggak bisa, ya, nggak bisa, saudaraku. Jadi harus ada niat. Nah, seperti itu. Mau tobat, mau sungguh-sungguh dilepaskan baru bisa, saudara. Amin, saudara. Wah, ini mulai keras Pak Andi ini. Ya, memang seperti itu, saudaraku. Sama iblis nggak boleh kita lembek-lembek, kan gitu, saudaraku, ya. Nah, sama saudara saya harus santun, saya sopan, ya kan kayak gitu, saudaraku. Tapi yang namanya sama iblis, saudaraku, saya gas habis, saya hajar habis, ya nggak bisa, saudaraku, ya. Lembek-lembek nggak bisa, saudara. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau sama jemaat, ya namanya pun jemaat. Kan gitu, saudaraku, ya kan. Tapi sama iblis yang nggak bisa, saudara. Nah, tapi satu hal, saudaraku, ingat itu, ada kehendak bebas. Nah itu, ya. Jadi Tuhan Yesus pun nggak bisa paksa, apalagi saya, nggak bisa, saudaraku, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, ya kita hanya berdoa, saudara. Amin, saudaraku, ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, ya, apa yang menyebabkan pelayanan pelepasan itu nggak sukses atau kuasa-kuasa kegelapan itu tidak bisa dilepaskan, saudaraku, ya. Yang ketiga di sini saya mencatat, saudaraku, ya, orang yang dilayani itu tidak mau sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Yesus. Nah, ini tadi, saudaraku, ya, bagaimana saya jelaskan tadi itu. Nggak mau berserah kepada Yesus. Nah ini, saudara, mungkin ada di antara saudara pelayan Tuhan juga, ya, atau mungkin baru saja ya, terlibat di dalam pelayanan pelepasan dan kesembuhan, saudaraku. Nah, kadang kala, saudara, ya, ketika kita sudah mendoakan, kita usir itu kuasa-kuasa kegelapan itu, saudaraku, ya. Kadang kala roh-roh jahat itu, saudara, dia menipu. Dia menipu, saudaraku. Ya, kita pikir sudah lepas semua, dan yang berbicara tadi itu adalah jemaat tersebut, saudaraku. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi apakah itu yang bersangkutan, jemaat, konseling yang kita layani, atau iblis, saudara? Ya, gampang saja, saudaraku. Kita bawa dia berdoa, saudaraku. Nah, di awal tadi kan kita udah interview, saudaraku, ya. Kalau dia hanya orang Kristen biasa, masih di KTP saja, saudaraku, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku, ya. Nah, ini kesempatan bagi kita sebagai hamba Tuhan, konselor, saudara, untuk membawa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Nah, kalau memang dia benar-benar sudah lepas, saudara, maka dia akan mengikuti doa kita, saudara, untuk dibimbing menerima Yesus. Dia mau, saudara, ya. Nah, kalau dia mau, saudara, itu berarti dia sudah bebas. Tapi kalau dia masih diem aja gini, saudaraku, ya, gitu, saudara, ya, diem gitu, saudaraku, disuruh bilangkan, ya, kita bawa untuk nyebut Yesus, diem aja, saudaraku, ya. Dan biasanya dia akan memberontak, saudara. Nah, itu artinya tubuhnya masih dihuni, ya. Roh-roh jahat itu masih ada di dalam dirinya, saudara. Gas habis, saudaraku. Lepaskan kuasa Allah, saudara. Jangan dikasih ampun lagi kalau dia kayak gitu. Wah, memang kesannya brutal. Iya, orang sama iblis kok mau baik-baik? Enggak, hajar habis, saudara. Amin, saudara, ya. Nah itu, ya, jadi memang harus mau datang kepada Yesus, kan itu, saudaraku. Nah, itulah awal
pelayanan kita buat dia, untuk dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun dia orang Kristen, saudara. Jadi seperti yang saya sampaikan, jangan dipikir kalau dia orang Kristen dia sudah menerima Yesus. Bisa saja, saudara, ya, usianya sudah 58 seperti saya, saudaraku, ya, ikut Tuhan, tapi belum pernah, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku. Nah, ini juga perlu kita layani, saudaraku. Amin, saudara. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, kekristenan ini bukan agama kultural, di mana moyang kita, orang tua kita sudah Kristen, otomatis kita Kristen. Enggak, saudaraku. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus mengerjakan keselamatan kita, lalu kita bagikan kembali kepada orang lain. Yang kita mulai dari Yerusalem kita. Amin, saudaraku. Ya. Nah, saudara, lalu yang keempat, saudara, ya, orang yang dilayani itu tidak mau berserah dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, seperti itu yang sudah dijelaskan tadi. Nggak mau berserah dia, saudara, kepada Roh Kudus, saudara. Ya, nah, sehingga apa akibatnya, saudara? Ya, akibatnya maka pelayanan tersebut tidak berhasil, saudaraku. Ya, tidak berhasil. Kalaupun bisa kita lepaskan roh-roh jahat itu dari kehidupannya, saudaraku, itu sifatnya hanya sementara saja, saudara. Begitu saudara meninggalkan keluarga itu, meninggalkan jemaat itu, konseli itu, saudaraku, begitu saudara keluar dari rumahnya, maka dia kembali akan datang, saudaraku. Kenapa? Karena memang nggak ada niatan untuk mau tobat dan tidak menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus, saudara. Nggak bisa, saudaraku. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi buat para konseli, para jemaat yang ingin dilayani pelepasan, itulah tips yang saya berikan, ya. Jadi nggak ada yang instan itu, ya. Ya, saya mau dilayani, Pak, mau dilepaskan instan, nggak ada. Ikuti prosesnya. Mau dimuridkan, kalau mau bersih, mau dimuridkan dulu, mau dimuridkan. Setelah dimuridkan, sudah berhasil, mulai melayani, Yerusalem. Seperti itu prosesnya. Jadi nggak bisa instan. Mau instan, apa yang instan? Indomie yang instan, kan itu kan, seperti saya sampaikan tadi itu. Nah, jadi harus dipahami. Nah, ini, saudara, ya. Jadi memang sudah banyak yang minta saya untuk melakukan pelayanan pelepasan, saudaraku, ya. Ya, tapi untuk hari ini saya belum bisa melakukan karena gereja kita belum dibuka, saudara, ya. Kita masih beribadah secara online. Ya, sabarlah, ya, berdoa aja dulu di situ, ya, mempersiapkan diri, kalau perlu puasa juga, seperti itu, saudara, ya. Jadi saya pikir, ya, pertanyaan yang diajukan sudah saya jawab, ya. Nah, kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan, ya, kirimkan melalui WA yang ada di deskripsi video, ya, setiap video yang saya publikasikan, saudaraku, ya. Jadi saya berdoa supaya kita juga dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.